Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi penting juga yang memang wajib diketahui oleh teman-teman semua, yaitu tentang 4 pola yang mempengaruhi hidup sehat dan sakit. Oke. Nah, di sini yang pertama yaitu pola makan ya. Nah, di sini ada penjelasan dulu mengenai nutrisi merupakan zat yang dihasilkan oleh makanan. Kemudian, zat yang terdapat dalam makanan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan ya. Kemudian juga pola makan ini mencakup waktu makan, jumlah, dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh kita. Nah, makan pagi ya, terkait dengan waktu makan pagi yang benar yaitu pukul 3.30 sampai dengan 7 ya, dimana pada saat waktu ini protoplasma sel dalam tubuh kita sedang membuka, sehingga asupan nutrisi terserap dengan sempurna. Kemudian makan siang yang baik yaitu pukul 11 sampai dengan 13, dimana pada saat ini kita sedang adanya recharge energi di dalam tubuh kita atau pemulihan energi di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiganya yaitu makan sore sekitar pukul 17 sampai dengan 19, dimana pada saat ini terjadinya persiapan peluburan sel di dalam tubuh kita. Oke. Next di sini jenis makanan yang sering dikonsumsi dan gangguan sistem tubuhnya ya. Teman-teman di sini perlu dicatat yang sering dikonsumsi ya. Oke. Jenis makanannya di sini ada beberapa jenis ya, di antaranya asam cuka, asam buah di mana rasanya adalah asam ya. Ketika kita berlebihan atau terlalu sering mengkonsumsi asam akan berpengaruh terhadap liver dan kandung empedu. Kemudian makanan dengan kadar garam yang tinggi di mana rasanya asin, ini juga akan mengganggu fungsi ginjal, kandung kencing, usus besar dan paru-paru jika kita terlalu berlebihan mengkonsumsinya. Makanan dengan kadar gula yang tinggi yaitu dengan rasa yang manis, di mana yang akan terganggu yaitu fungsi lambung dan limpa. Kemudian kopi, rokok, obat kimia yang berlebihan kita konsumsi juga ya, ini akan mengakibatkan jantung dan usus kecil bermasalah ya, di mana ini rasanya pahit. Nah, teman-teman semua ya, catatan sekali lagi, rasa ini akan mengganggu fungsi tubuh kita, fungsi gangguan organ tubuh kita manakala kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Oke, next. Nah, di sini teman-teman kaitannya dengan jumlah ya. Oke, jumlah makanan yang dikonsumsi harus sesuai dan seimbang, menyesuaikan dengan kerja sistem tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya, di mana tiap hari bagaimana cara kita harus mengkonsumsi makanan dengan baik dan benar. Di mana sayuran 2 sampai dengan 3 porsi, sumber protein nabati 2 sampai dengan 3 porsi, sumber protein hewani 2 sampai dengan 3 porsi, buah 3 sampai 5 porsi. Kemudian juga karbohidrat 3 sampai 8 porsi, dan diusahakan kita membatasi konsumsi garam, gula, lemak, dan makanan-makanan yang berminyak. Next. Yang keduanya yaitu pola minum ya. Oke. Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Kebutuhan ini memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh dengan hampir 60-80% dari total berat badan kita. Nah, nutrisi yang baik merupakan dasar dari kesehatan ginjal, terutama asupan air dan beberapa mineral yang terlarut seperti natrium, fosfor, dan juga kalium. Nah, di sini ada gambar yang bisa rekan-rekan lihat. Ya, kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 2/3 atau sekitar 60 sampai dengan 70% bahkan 80% dari berat tubuh kita. Ya, minum air yang baik yaitu sekitar 8 gelas per hari. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa melihat ya, apa manfaat minum air ya 8 gelas sehari. Yang pertama, dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, kemudian mengurangi risiko kanker kandung kemih. Kemudian, meminum air putih setelah bangun tidur. Nah, ini manfaatnya banyak sekali, terutama untuk cleansing, kemudian juga menjaga kekuatan organ tubuh di dalam tubuh kita, ya. Kemudian di sini manfaat minum air putih sebelum tidur. Yang pertama, ya, kita urai sedikit-sedikit, yaitu minum air putih di malam hari sebelum tidur bermanfaat untuk menjaga tubuh, membantu kelancaran proses regenerasi sel, membantu proses pembersihan racun, dan menurunkan berat badan. Nah, selanjutnya, pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh diatur oleh ginjal,
kulit, paru-paru, dan gastrointestinal ya. Kita urai satu persatu. Yang pertama yaitu ginjal ya. Ginjal merupakan organ yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemudian kulit. Kulit merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. Kemudian paru-paru. Nah, organ paru-paru berperan dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insensible water loss sekitar 400 ml per hari. Nah, di sini gastrointestinal merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam keadaan normal, cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100 sampai dengan 200 ml per hari. Oke. Nah, selanjutnya di sini, kebutuhan cairan rata-rata orang dewasa berkisar 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas per hari. Pada keadaan tertentu seperti aktivitas fisik, merokok, atau bahkan kondisi demam dalam tubuh kita, kebutuhan cairan akan meningkat. Nah, di sini kekurangan cairan akan mengakibatkan ketidakseimbangan cairan tubuh dan berujung pada gangguan fungsi organ. Oke. Nah, jenis air minum yang sesuai dengan sistem tubuh manusia adalah air putih dan juga air teh. Oke, next. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pola tidur ya. Oke. Nah, fungsi tidur ya kita jelaskan di sini diantaranya yaitu, nah ini banyak sekali ya, yaitu memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis, melepaskan stres dan ketegangan, memulihkan keseimbangan alami di antara pusat-pusat neuron. Secara tradisional dipandang sebagai waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan diri pada waktu periode bangun. Kemudian memperbaiki proses biologis dan memelihara fungsi jantung, berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi. Kemudian mengembalikan konsentrasi dan aktivitas sehari-hari, menghasilkan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki serta memperbaharui epitel dan sel otak. Kemudian menghemat dan menyediakan energi bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini rata-rata kebutuhan tidur orang dewasa adalah sekitar 4 jam. Ya, gangguan pada pola tidur akan mengakibatkan terhambatnya regenerasi sel dan kerusakan organ terutama liver dan kandung empedu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini waktu tidur yang tepat adalah sekitar pukul 23 sampai dengan 3 pagi ya. Jadi diusahakan pada pukul 23 ini sampai dengan pukul 3 pagi ini kita dalam kondisi istirahat atau tidur. Nah, manfaat tidur secukupnya bagi kesehatan ya. Yang pertama, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga berat badan, mengurangi resiko cedera, meningkatkan kinerja otak dan juga tubuh lebih sehat. Nah, selanjutnya di sini waktu tidur yang cukup menurut kelompok umur ya. Teman-teman bisa lihat ya. 0 sampai dengan 2 bulan di sini sekitar 12 sampai 18 jam, 3 bulan sampai dengan 3 tahun yaitu sekitar 12 sampai 14 jam, 3 sampai 5 tahun sekitar 11 sampai dengan 13 jam, 5 sampai 10 tahun sekitar 10 sampai dengan 11 jam, 10 sampai dengan 17 tahun sekitar 8,5 sampai 9,25 jam, ya di atas 17 tahun sekitar 7,5 jam. Oke. Nah, ini ancaman akibat kurang tidur ya teman-teman. Di antaranya hilang konsentrasi saat belajar, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, munculnya obesitas, stres yang meningkat, kulit terlihat lebih tua bahkan kusam, kemudian juga hilang fokus saat berkendara dan sering lupa ya atau hilang fokus. Nah, next di sini selanjutnya yaitu pola pikir ya. Nah, otak merupakan organ pengatur seluruh aktivitas organ dan sistem tubuh manusia. Stres akan mengakibatkan terganggunya koordinasi antara organ dalam tubuh. Stres psikologis dapat mengakibatkan psikosomatis, ya. Organ yang terganggu terutama jantung, liver, otak kecil dan limpa, ya. Apabila pola pikir kita terganggu. Nah, tentunya nanti kita harus bisa menjaga pola pikir kita untuk senantiasa baik. Kemudian, gangguan pola pikir menandakan adanya ketidaksesuaian antara pengharapan dan pencapaian dalam hidup. Jadi, tidak adanya kesesuaian antara harapan yang kita inginkan dan juga pencapaian. Nah, biasanya nanti akan menimbulkan stres di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di sini akibat pola pikir yang kurang baik apa saja yang akan terjadi? Ya, ini banyak sekali. Di antaranya sakit kepala, kemudian juga depresi, insomnia, kemudian juga serangan pada
jantung dan hati, kemudian juga di sini ada diabetes yang meninggi, kemudian tekanan darah yang meninggi dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nanti gangguan yang akan terjadi akibat kita kurang berpikir positif atau pola pikir kita yang terganggu. Oke, selanjutnya di sini adalah 12 langkah pengendalian stres. Yang pertama, diusahakan kita harus bisa merancang masa depan dengan lebih baik ya. Usahakan kita memiliki target tertentu dengan rencana-rencana yang tersusun dengan baik. Kemudian yang kedua, menghindari membuat beberapa perubahan besar dalam saat bersamaan. Apabila kita memiliki suatu kegiatan atau proyek yang besar, usahakan kita selesaikan dulu satu persatu. Kemudian yang ketiga, menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Artinya di sini konsep ikhlas kita gunakan. Kemudian juga menerima lingkungan sebagaimana adanya. Kita harus bersyukur dengan kondisi keluarga kita, lingkungan kita, karena pada dasarnya dengan konsep bersyukur dan ikhlas akan membantu kita dalam mengendalikan stres. Kemudian yang kelima yaitu berbuat sesuai dengan kemampuan dan minat. Apapun yang kita lakukan, jadikan itu sebagai hobi, jadikan itu sebagai kesenangan ya. Kita sebagai seorang terapis ya, jangan anggap itu sebagai tugas, tapi anggap itu sebagai kesenangan yang akan membuat kita nanti jauh lebih kuat di lapangan dan juga bisa mengendalikan stres. Kemudian yang keenam adalah membuat keputusan dengan bijaksana. Nah, ini sudah sangat jelas. Kemudian berpikir positif, membicarakan persoalan yang dihadapi dengan orang lain yang dapat dipercaya. Apabila kita memiliki permasalahan yang ada ya di dalam diri kita, usahakan kita berkonsultasi atau berbicara dengan orang-orang yang dapat kita percaya. Nah, ini bisa mengurangi stres kita. Kemudian yang 9 yaitu memelihara kesehatan diri sendiri. Kemudian yang 10 membina persahabatan dengan orang lain. Di sini sosialisasi itu penting ya, baik itu melalui media offline ataupun online. Kemudian yang 11, meluangkan waktu untuk diri sendiri jika merasa tegang dan letih, perlu istirahat dan rekreasi. Nah, di sini perlunya kita mengatur waktu atau jadwal tertentu untuk diri sendiri supaya kita bisa merefresh pikiran kita dan juga tubuh kita. Kemudian yang ke-12 yaitu melakukan relaksasi. Relaksasi selama 10 sampai dengan 15 menit setiap hari untuk mengendorkan ketegangan otot. Jadi maksudnya di sini teman-teman, usahakan dalam setiap hari itu ya, tiap hari kita melakukan olahraga ya, olahraga singkat seperti untuk menjaga kondisi pikiran dan juga tubuh kita. Oke, next. Nah, rekan-rekan semua ya, terima kasih rekan-rekan semua sudah bisa memperhatikan video ini dan mendengarkan video ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan ilmu baru dengan 4 pola ini. Dan mudah-mudahan yang paling utama rekan-rekan bisa mengaplikasikannya di lapangan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.